Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share tentang solusi praktis ketika sirup tidak sinkron dengan sakti. Sebenarnya ini juga tentang ekspektasi saya terhadap sirup. Ekspektasi pribadi ya, tidak mewakili instansi tempat saya bekerja ataupun lembaga manapun ataupun organisasi profesi saya. Jadi ini ekspektasi pribadi. Eh, Video ini dibuat karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, kebetulan tahun ini saya dipercaya menjadi seorang PPK di instansi kerja saya dan mulai menyusun RUP di awal-awal tahun kemarin ya. Ternyata pada perjalanannya banyak menemui kendala. Di video saya sebelumnya juga saya sudah sampaikan kok data sakti tidak sinkron dengan data sirup tidak sinkron dengan sakti. Cuman di video kali ini saya mau lebih paparkan dengan jelas bagaimana solusi yang saya lakukan gitu dan mudah-mudahan mungkin bisa diterapkan. Sekali lagi ini solusi praktis ya yang bisa diterapkan dalam jangka pendek atau dalam kondisi yang sangat terdesak. Untuk solusi yang lebih baiknya tentunya LKWP dalam hal ini sebagai pengelola aplikasi sirup dan mungkin Kementerian Keuangan dengan aplikasi saktinya ini harus terus memperbaiki atau menyempurnakan aplikasi kebanggaan kita ini ya. Baik, saya langsung paparkan saja. Oke, ini paparan. Paparan ini saya beri judul, oh kok langsung terima kasih. Oke, kita mulai dari awal. Revisi sirup, ekspektasi versus realita, beserta solusi praktis menyikapi sirup yang tidak sinkron dengan sakti. Oke, ini sebenarnya realita dan ekspektasi yang terjadi ya, khususnya bagi saya. Realitanya adalah RUP disusun berdasarkan RKA dan di tempat di satuan kerja saya postur anggaran itu belum disusun secara friendly bagi RUP. Friendly ini anak istilah pribadi saya aja yang saya ungkapkan dari saya pribadi karena kebetulan saya lama menjadi operator RKAKL juga jadi eh, eh, ngerti aja gimana caranya bikin postur anggaran atau RKA yang sebenarnya gampang nanti memudahkan proses penyusunan RUP. Nah, tapi mungkin di setiap organisasi kondisi ini berbeda. Ini kondisi yang saya alami di satuan kerja saya. Nah, ekspektasi saya sebenarnya RKA itu disusun berdasarkan RUP, bukan sebaliknya. RUP disusun berdasarkan RKA karena kondisinya sekarang seolah-olah sirup itu kan menarik data dari sakti ya. RUP itu berdasarkan RKA yang sudah diinput ke dalam sakti. Seolah-olah RUP disusun berdasarkan RKA. Saya tidak sependapat dengan kondisi ini. Saya lebih sependapat jika RUP itu justru menjadi acuan dalam penyusunan RKA. Cuma ini bebas ya. Tiap-tiap organisasi atau individu punya pendapat masing-masing. Nah, pendapat saya ini. Cuman karena sudah menjadi aturan, sudah menjadi ketentuan yang resmi, ya kita menghormati aja apa namanya proses ya penarikan data dari sakti. Saya pribadi menghormati proses ini. Dan selanjutnya ekspektasi saya juga postur anggaran disusun ya harus friendly lah bagi RUP karena kebetulan saya pernah jadi operator RKA dan operator RUP juga. Jadi ngerasain gimana rasanya kalau RKA-nya terlalu ngejelimet gitu, RUP-nya pun pasti akan bakal ngejelimet. Oke. Nah, ini argumen saya kenapa RKA seharusnya disusun berdasarkan RUP, bukan sebaliknya. Jadi alasannya pertama karena proses pemilihan sebenarnya tidak bergantung pada pengesahan RKA. Akan tetapi proses pemilihan sangat bergantung pada RUP yang telah diumumkan. Karena kita nggak bisa memulai proses pemilihan kalau nggak ada kode RUP-nya, kalau nggak ada kode tendernya atau kode seleksinya. Makanya eh, proses pemilihan sebenarnya tidak bergantung kepada pengesahan RKA dan bisa dilaksanakan secara pradipa. Nah, bagaimana mungkin jika proses pemilihan sangat bergantung pada RKA,
atau RUP bergantung pada RKA. Ketika Pradipa kita belum bisa punya kode RUP karena RUP ditarik dari sakti yang RKA-nya sudah disahkan, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham dari kalimat yang sederhana dan agak singkat, yang terlalu singkat ini. Jadi harusnya proses pemilihan tidak bergantung pada pengesahan RKA. Selanjutnya, saat ini penarikan data RKA dari Sakti untuk sirup baru dapat dilakukan ketika DIPA atau RKA sudah disahkan. Ya, penarikan datanya baru dapat dilakukan ketika DIPA atau RKA sudah disahkan. Padahal tender Pradipa kemungkinan besar dilakukan sebelum DIPA atau RKA disahkan. Bagaimana mungkin jika proses pemilihan atau RUP bergantung pada RKA, kita bisa melaksanakan tender Pradipa atau tender dini. Ketersediaan anggaran memang penting, akan tetapi proses pengumuman RUP seharusnya tidak bergantung pada pengesahan RKA. Yang bergantung pada proses RKA harusnya hanya proses kontrak saja. Betul. Jadi anggaran yang tersedia, ketersediaan anggaran itu sangat mempengaruhi nanti proses kontrak. Nah, bagaimana jika terjadi revisi RKA yang berdampak pada perubahan pagu anggaran? Ini simulasi saja ya. Ada revisi anggaran. Yang pertama di KRO RKA awal, KRO ABC itu pertama KRO A 100 juta maksudnya ya. Kemudian ada KRO B 200 juta dan KRO C 300 juta. Setelah direvisi KRO A, B, dan C mengalami perubahan. A yang tadinya 100 menjadi 150, B yang tadinya 200 menjadi 100, dan C yang tadinya 300 menjadi 350. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Nah, ini detailnya. Jika terjadi pergeseran pagu antara anggaran antara KRO, pagu anggaran tidak bisa diubah kecuali dengan menarik data dari Sakti. Ya. Kondisi saat ini aplikasi Sirup tidak bisa mengubah pagu anggaran antar KRO, antar RO, antar komponen, bahkan antar subkomponen kecuali dengan menarik data dari Sakti. Nah, jika RKA memisahkan dan pagu anggaran belum bisa diubah, pemilihan Pradipa tidak dapat dilaksanakan. Ini menjadi kendala. Ya, mungkin ini tidak terjadi pada setiap organisasi atau setiap satuan kerja ya. Tapi kalau misalkan terjadi, lantas kita harus bagaimana? Nah, ini gambarannya. KROA yang awalnya 100 juta menjadi 150 juta. Di dalamnya ada paket 1 dan 2. Awalnya paket 1 dan 2 masing-masing bernilai 50 juta. Direvisi menjadi paket 1 menjadi 100 juta dan paket 2 menjadi 50 juta. Tetap 50 juta. Di sini KROA itu ada kekurangan pagu 50 juta ya. Karena awalnya 100 menjadi 150. Di mana 50 jutanya kita ambil? Ternyata KPA menggeser pagu anggaran dari KRO lainnya. Bisa jadi dari KROB yang tadinya 200 menjadi 100, 50 jutanya dialihkan ke KROA. Cuman karena tadi kondisinya adalah pagu anggaran tidak bisa diubah kecuali dengan menarik data dari Sakti, makanya ini tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Kita harus tarik data dulu. Begitu juga KROB yang tadinya 200 juta, ini berkurang menjadi 100 juta. Paket 3-nya tetap ya tidak berubah, tapi paket 4 dibatalkan. Selanjutnya KROC 300 juta berubah menjadi 350 juta. Di sini ada tambahan paket 7 dan 8. Paket 6 sendiri itu menjadi 100 juta berkurang. Paket 5 pun berkurang ya, jadi 125 juta. Ada paket baru, paket 7 dan 8 yang masing-masing paket 7 100 juta dan paket 8 25 juta. Nah, ini bagaimana kita mensiasatinya. Kalau tadi kita tidak bisa tarik data dari Sakti atau KRK belum disahkan, namun banyak paket yang harus dilaksanakan secara Pradipa. Nah, ini gambaran saja di aplikasi Sirup ya. Pagu anggaran tidak bisa diubah secara manual pada menu kelola PKKR, melainkan harus tarik data dari Sakti ya. Masalahnya tadi saya ulang kembali, mungkin butuh waktu untuk menunggu RK disahkan atau penarikan data Sakti dan Sirup belum tentu berhasil. Ya, ini kondisinya juga terjadi pada satuan kerja saya ya. Kami sudah melakukan revisi POK itu 1 kali di akhir bulan Januari kemarin. Ternyata ketika ditarik datanya tidak sinkron dengan Sakti. Ya, akibatnya paket yang pagunya bertambah tidak bisa diumumkan RUP-nya dan tidak bisa dilakukan pemilihannya secara Pradipa.
Nah, ini solusi praktis jika sirup tidak sinkron dengan sakti, sementara harus menambah paket baru. Ya, yang pertama di KROA, kita mulai dari KROA. Semula paket satu itu 50 juta menjadi 100 juta. Yang kedua, paket kedua itu 50 juta tetap 50 juta. Bagaimana menyikapinya? Sementara kita tidak bisa tadi ya tarik data dari sakti atau saktinya belum disahkan, sementara paket satu itu harus segera dilaksanakan. Nah, caranya adalah yang pertama nomor urutnya ada di sini ya, di eh, nomor yang di dalam kurung dan dengan ukuran font lebih besar. Hapus paket 2 terlebih dahulu agar pagunya bisa dialihkan ke paket satu karena paket satu lebih prioritas. Jadi paket satu yang akan dilaksanakan secara pradipa. Nah, tambah pagu anggaran paket satu dari pagu yang dialihkan dari paket 2. Nah, jadi sebenarnya paket 2 ini kan tidak direvisi RKA itu tidak dihilangkan atau tetap akan dilaksanakan. Cuman karena paket satu lebih prioritas atau lebih mendesak, maka paket kedua ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu paketnya karena tadi ya tidak bisa tambah pagu anggaran. Nah, pagunya dialihkan ke paket satu. Jadi paket satu cukup pagunya 100 juta. Dan setelah itu proses pemilihan bisa dilaksanakan. Kita beralih ke KROB. Di KROB, ini kondisinya berbeda dengan KROA. KROB paket 3-nya tetap dengan nilai 100 juta tidak perubahan. Tetapi di paket 4 itu dibatalkan. Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, ini paket 4 ini jangan dihapus atau jangan dibatalkan. Karena RUP harus tetap terumumkan 100% ya. Tidak boleh berkurang gitu. Nah, nanti mempengaruhi nilai ITKP teman-teman ya, organisasi teman-teman. Ini tetap diumumkan meskipun eh, eh, akan dibatalkan. Nanti mungkin kalau data sirup dan saktinya sudah sinkron, baru mungkin bisa dibatalkan atau dihapus dan pagunya dialihkan ke KRO lainnya. Nah, di KROC ini lebih berbeda lagi kondisinya. Paket 5 yang semula 150 juta berubah menjadi 125 juta. Paket 6 yang tadinya 150 juta menjadi 100 juta. Di KROC menambah paket baru, paket 7 100 juta dan paket 8 25 juta. Nah, bagaimana menyikapinya? Urutannya yang pertama ya, kurangi dulu pagu paket 5 dan nanti akan dialihkan ke paket 8. Jadi paket 5 yang tadinya 150 kita kurangi pagunya menjadi 125 juta. Sorry, yang pertama bukan ini yang kedua ya. Yang pertama rubah paket 6 dulu. Rubah paket 6 menjadi paket 7 karena paket 7 lebih prioritas ya. Jadi paket 6 dan paket 7 kan sebenarnya sama nih 100 juta. Cuman paket 7 lebih prioritas paket baru. Sehingga paket 6 bisa ditunda pelaksanaannya. Karena kita nggak bisa menambah pagu dalam KROC, maka kita siasatnya adalah paket 6 kita rubah jadi paket 7 dulu ya. Sementara paket 6 kita tunda dulu sambil menunggu ada perbaikan antara sirup dan sakti ya. Seperti tadi yang terjadi di KROA. Setelah itu baru kurangi pagu paket 5 alihkan ke paket 8 ya. Tahap keempat ini. Ya, jadi 150 menjadi 125 juta. Terakhir baru bikin paket baru dengan pagu yang diambil dari paket 5 tadi ya. Jadi 125 sisanya kan 25 juta. Ini baru dialihkan menjadi paket 8. Nah, ini contoh simulasi saja. Ini yang saya lakukan juga di RUP saya terhadap paket-paket yang berubah setelah revisi RKA. Nah, selanjutnya ini ekspektasi saya yang kedua ya, postur anggaran yang harusnya friendly dengan RUP. Ya, pertama ini gambarannya ada di sisi kanan. Jika ada RO komponen atau subkom A dengan detail konsumsi rapat, paket meeting, dan belanja ATK, dengan pagu sekian ya masing-masing. Kemudian di RO komponen atau subkomponen B ya itu ada juga konsumsi rapat, paket meeting, belanja TK ya paketnya sejenis dengan yang ada di A. Ini pagunya berbeda-beda. Nah, ini padahal mereka ini ada dalam satu komponen dalam satu RO atau KRO ya. Nah, bagaimana ekspektasi saya? Yang pertama, untuk memudahkan PPK dalam mengidentifikasi paket, postur anggaran seharusnya dibuat dengan sesederhana mungkin.
Paket-paket pengadaan sejenis yang berada dalam satu KRO, RO, atau komponen yang sama sebaiknya tidak muncul berkali-kali dalam RO atau komponen atau subkomponen yang berbeda. Ya, artinya saya perlu pertegas kembali, jika dalam KRO yang sama, itu berarti tidak perlu muncul konsumsi rapat dalam RO yang berbeda. Atau jika dalam RO yang sama, tidak perlu muncul konsumsi rapat dalam komponen yang berbeda. Begitu juga dalam komponen yang sama, tidak perlu muncul konsumsi rapat dalam subkom yang berbeda. Ya tergantung levelnya. Tapi paling atas mungkin KRO. Nah, ini juga tergantung dengan penugasan PPK-nya. PPK-nya ini ditugaskan per KRO kah atau per program kah atau bagaimana? Satu PPK bisa menangani beberapa KRO, beberapa KRO, komponen atau subkomponen. Nah, itu tergantung kebijakan. Ambil kebijakan postur penganggaran yang paling memudahkan PPK-nya. Jadi jangan sampai nanti malah mempersulit PPK-nya dalam menyusun RUP. Dengan demikian, konsolidasi sudah nampak sejak penyusunan RKA. Jadi kalau paket ini digabung, konsumsi harapan subkom A dengan subkom B, itu konsolidasinya sudah terjadi dalam RKA itu sendiri. Sebelum RKA ditarik datanya ke Sirup, dari Sakti, ketika kita PPK mengidentifikasi paket, kemudian mengenerate paket dan memfinalisasi, itu bukan paket-paket sejenis yang banyak yang ada di RO atau KRO berbeda. Jadi sudah ada dalam satu tempat sehingga memudahkan PPK melakukan konsolidasi, memudahkan finalisasi draft, memudahkan identifikasi paketnya juga. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang mengalami kondisi serupa. Sekali lagi, ini cuma solusi praktis ya, bukan solusi yang akademis, bukan solusi teknis yang sangat disarankan oleh LKPP, bukan karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Kalau teman-teman dalam kondisi terdesak, mungkin cara ini bisa diambil. Tapi mudah-mudahan yang lebih baik lagi teman-teman tidak mengalami kondisi serupa seperti yang saya alami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.